Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dehislahai, kelas 1E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan, mata kuliah Pancasila, dosen pengampu Dr. Chandra juga SPD MPD. Video kali ini saya akan membahas Pancasila sebagai sistem etika. Yang akan dibahas pada materi Pancasila sebagai sistem etika yaitu pertama, urgensi Pancasila sebagai sistem etika, kedua, alasan perlunya Pancasila sebagai sistem etika, ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika, keempat, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika, kelima, 3 butir Pancasila yang paling sulit dilaksanakan. Urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika dalam arti yang luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Berikutnya etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar. Etika yang berdasarkan pada kewajiban, tujuan, tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dalam etika Pancasila terdapat 5 nilai yang terkandung dalam etika Pancasila. 1. Spiritual, 2. Humoris, 3. Solidaritas, 4. Menghargai orang lain, 5. Peduli. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan problem yang dihadapi bangsa Indonesia sebagai berikut. 1. Korupsi, 2. Terorisme, 3. Pelanggaran HAM, 4. Kesenjangan sosial, 5. Ketidakadilan hukum, 6. Kurangnya kesadaran pembayaran pajak. Kedua, alasan perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, dekadensi moral. 2. Kurangnya kontribusi dalam pembangunan. 3. Korupsi yang merajalela. 4. Pelanggaran hak asasi manusia. 5. Kerusakan lingkungan. Ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada Orde Lama, adanya tudingan bahwa Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Pada Orde Baru, munculnya konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pada era reformasi sama dengan Orde Baru, yaitu munculnya konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika, yaitu Orde Lama, sikap otoriter dalam pemerintahan. Orde Baru, munculnya korupsi, kolusi, nepotisme. Dan era reformasi, euforia kebebasan berpolitik. 4. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Esensi Pancasila sebagai sistem etika pada sila pertama bermakna keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Sila kedua bermakna tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral. Sila ketiga bermakna mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok.
Sila keempat bermakna prinsip musyawarah untuk mufakat. Sila kelima bermakna menonjolkan keutamaan yang terkandung dalam nilai keadilan. Adapun esensi Pancasila sebagai sistem etika yaitu 1. Sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. 2. Memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional. 3. Menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggaraan negara. 4. Filter untuk menyaring pluralitas. Dan yang kelima, mengenai 3 butir Pancasila yang paling sulit dilaksanakan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. 2. Mengembangkan sikap tegang rasa. 3. Menjunjung